Jumpa lagi di channel YouTube Kusuka Matematik. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi rasional. Fungsi rasional merupakan hasil bagi dari dua fungsi polinomial. Jadi jika pembilang ini, yaitu yang dibagi berderajat M, maka pembaginya, yaitu penyebut, merupakan fungsi polinomial berderajat n. Maka jika m lebih besar atau sama dengan n, maka pecahan parsial atau fungsi rasional itu disebut fungsi rasional tak sejati. Sedangkan jika m lebih kecil dari n, disebut fungsi rasional sejati. Untuk video ini kita akan menyelesaikan beberapa soal tentang bagaimana melakukan pembagian fungsi polinomial. Jadi dalam fungsi rasional tak sejati, nanti hasilnya akan diperoleh jumlahan dari fungsi polinomial dan fungsi rasional sejati. Sedangkan fungsi rasional sejati adalah merupakan jumlahan dari pecahan parsial. Jadi untuk jelasnya, kita akan menyelesaikan pembagian fungsi rasional tak sejati dengan metode pembagian bersusun. Soal nomor 1. Fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi dengan 3x per x kuadrat kurang x tambah 6. Ini akan kita lakukan pembagian polinomial dengan cara pembagian bersusun. Jadi caranya kita buat seperti ini. Pembagi kita tulis di sebelah ini x kuadrat kurang x tambah 6. Kemudian yang dibagi ini kita susun di sini. Jadi x pangkat 4. Setelah x pangkat 4, kemudian x pangkat 3. Karena tidak ada, maka kita tulis 0x pangkat 3. Kemudian x kuadrat juga karena tidak ada, kita tuliskan 0x kuadrat. Baru kemudian negatif 3x. Dan setelah x pangkat 1, kita buat konstanta. Konstanta di sini tidak ada, maka 0. Sekarang kita bagi x yang pangkatnya paling tinggi dengan x yang pangkatnya paling tinggi di bagian pembagi. Jadi ini x pangkat 4 per x kuadrat ini sama dengan x kuadrat. X kuadrat ini kita tempatkan di sini. Kemudian kita kalikan x kuadrat dengan pembagi ini. Jadi diperoleh di sini x pangkat 4 ditambah dengan negatif x pangkat 3 ditambah dengan 6x kuadrat. Lalu kita kurangkan. Ini habis. Ini negatif kali negatif menjadi positif x pangkat 3. Ini negatif kali positif negatif, jadi sini menjadi negatif 6x kuadrat. Ini kita turunkan ke bawah, jadi negatif 3x. Ini turun 0. Kemudian
Ini kita lakukan lagi pembagian seperti tadi. Jadi di sini kita peroleh X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat sama dengan positif X. Kita tempatkan di sini. Baru kita kalikan lagi. Maka kita peroleh X pangkat 3 kemudian kurang X kuadrat ditambah 6X. Baru kita kurangkan lagi. Ini habis. Ini menjadi positif, jadi negatif 5X kuadrat. Kemudian ini negatif 6, negatif 3 menjadi negatif 9X. Kemudian kita turunkan 0 ini. Baru ini kita bagi lagi. Ini kita bagi dengan X kuadrat, diperoleh hasil negatif 5. Jadi kita tulis sini negatif 5. Negatif 5 ini kita kalikan lagi dengan pembagi ini, diperoleh negatif 5X kuadrat kurang kali kurang menjadi positif 5X. Kemudian negatif 5 kali positif 6, negatif 30. Baru kita kurangkan lagi. Hasil pengurangan ini habis, ini menjadi negatif. Jadi negatif 14X. Ini menjadi positif tambah 30. Di sini sudah tidak bisa dibagi lagi sebab pangkatnya telah lebih kecil dari pangkat pembagi. Jadi ini diperoleh hasil. Jadi ini Fx sama dengan X pangkat 4 kurang 3X per X kuadrat kurang X tambah 6. Ini sama dengan ini hasilnya. Ini hasil baginya yaitu X kuadrat tambah X kurang 5 ditambah dengan sisa yaitu negatif 14X. Ini positif menjadi negatif di sini 30 per pembagi X kuadrat kurang X tambah 6. Jadi dapat kita lihat bahwa fungsi rasional ini merupakan jumlahan dari, ini adalah polinomial, fungsi polinomial, dan ini merupakan fungsi rasional sejati. Sebab pangkat pembagi lebih besar dari pangkat yang dibagi ini. Sekarang soal X pangkat 4 dikurang dengan 10X kuadrat tambah 3X tambah 1 per X kuadrat kurang 4. Ini kita buat lagi. Kita susun lagi seperti ini. Di sini pembagi X kuadrat kurang 4. Ini kita susun di sini X pangkat 4. Setelah pangkat 4 tambah yang pangkat 3. Karena tidak ada yang pangkat 3 di sini, maka kita buat 0 X pangkat 3. Kemudian baru yang X kuadrat negatif 10X kuadrat tambah 3X tambah 1. Kemudian kita akan lakukan lagi pembagian X berpangkat paling tinggi di sini dengan X di berpangkat paling tinggi di bagian penyebut. Jadi X pangkat 4 dibagi dengan X kuadrat sama dengan
X kuadrat. X kuadrat itu kita tempatkan di sini. Baru kemudian kita kalikan X kuadrat kali X kuadrat. X pangkat 4. Kemudian ini kita kalikan ke sini menjadi negatif karena ini negatif X kuadrat, kita tempatkan di sini ya, negatif 4X kuadrat. Jadi ini kita kurangkan, kita peroleh ini menjadi habis. Ini turun 0 X pangkat 3, tidak usah, jadi turun yang pangkat 3, 0X pangkat 3. Ini menjadi positif, jadi negatif 6X kuadrat. Ini turun, tambah 3X, tambah 1. Kita lakukan lagi pembagian seperti tadi. Di sini sekarang yang bisa dibagi tinggal 6, negatif 6X kuadrat. Negatif 6X kuadrat dibagi dengan X kuadrat sama dengan negatif 6. Negatif 6 itu kita tempatkan di sini. Jadi kembali kita kalikan lagi. Negatif 6X kuadrat, kemudian positif 24. Kita kurangkan, ini habis, tinggal ini turun menjadi 3X, ini menjadi negatif 24 plus 1 menjadi negatif 23. Jadi ini sekarang merupakan sisa, dan inilah hasil. Ini hasil bagi. Jadi ini X kuadrat kurang 10X, X pangkat 4 kurang X 10 kuadrat tambah 3X tambah 1 per X kuadrat kurang 4. Ini hasilnya sama dengan, kita tuliskan X kuadrat kurang 6, baru ditambahkan dengan sisa. Sisa ini yaitu 3X kurang 23 per X kuadrat kurang 4. Jadi dapat kita lihat bahwa fungsi rasional tidak sejati ini merupakan jumlahan dari ini fungsi polinomial ditambah dengan ini fungsi rasional sejati, karena pangkat penyebut lebih kecil dari pangkat pembilang. Jadi inilah hasilnya. X pangkat 3 ditambah dengan 4X kuadrat dikurang dengan 9X dikurang 36 per X tambah 3. Ini kita lakukan lagi pembagian bersusun. Jadi kita tulis ini yang dibagi, ini pembagi, di sini yang dibagi itu X pangkat 3 tambah 4X kuadrat kurang 9X kurang 36. Kemudian di sini X berpangkat paling tinggi yaitu X pangkat 3 kita bagi dengan X, peroleh hasil X kuadrat. X kuadrat ini kita tuliskan di sini X kuadrat, baru kita kalikan X kuadrat kali X, ini X pangkat 3
ditambah 3x kuadrat. Kita kurangkan, ini habis, tinggal menjadi ini negatif, menjadi x kuadrat. Kemudian ini kita turunkan dari ini ke sini menjadi negatif 9x, ini kita turunkan negatif 36. Kita akan lakukan lagi pembagian. Jadi x pangkat 2 kita bagi dengan x, diperoleh sama dengan x. Kemudian x ini kita tempatkan di sini. Jadi kita kalikan lagi, x kali x, x kuadrat, x kali 3, positif 3x. Kembali ini kita kurangkan, ini menjadi habis, ini menjadi negatif 12x, ini kurang 36, kita turunkan. Baru ini sekarang di sini ada 12x, kita bagi dengan x sama dengan negatif 12. Negatif 12 itu kita letakkan di sini, negatif 12, kemudian kita kalikan lagi, negatif 12 kali x, ini menjadi negatif 12x, dan ini menjadi negatif 36. Kemudian ini kita kurangkan, diperoleh hasil ini habis, ini juga habis, 0. Jadi hasil pembagian dari ini merupakan polinomial ini saja, sisa 0. Jadi ini berarti habis dibagi. Jadi x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 9x kurang 36 per x tambah 3. Ini hasilnya sama dengan x kuadrat tambah x kurang 12. Jadi inilah hasil dari pembagian polinomial ini, diperoleh polinomial yang lain. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Fungsi fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurangi dengan x kuadrat dikurang dengan 22x ditambah 15 dibagi dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Kita lakukan pembagian bersusun. Jadi ini x kuadrat tambah 2x tambah kurang 3. Ini kita bagi dengan ini, di pembaginya ini, yang dibagi ini kita susun di sini, yang dibagi x pangkat 5 tambah 2x pangkat 4 tambah x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 22x tambah 15. Baru kita bagi. Di sini x pangkat 5 bagi dengan x kuadrat diperoleh x pangkat 3. Kemudian kita kalikan x kuadrat dengan x pangkat 3, ini x pangkat 5, kemudian tambah 2x pangkat 4, ini negatif 3
X pangkat 3. Kemudian ini kita kurangkan, diperoleh ini habis, ini habis, tinggal ini menjadi 4X pangkat 3. Baru ini kita turunkan X kuadrat, ini kita turunkan, ini juga tambah 15. Kita lakukan lagi pembagian. 4X pangkat 3 dibagi X kuadrat sama dengan 4X. Kita buat di sini positif 4X, kita kalikan lagi menjadi 4X pangkat 3, ini tambah 8X kuadrat, kemudian ini negatif 12X. Lalu kita kurangkan, ini habis, ini menjadi negatif 9X kuadrat, ini menjadi negatif 22 kurang 12, 10X tambah 15. Kita lakukan lagi pembagian. Jadi ini negatif 9X kuadrat kita bagi dengan X kuadrat, kita peroleh hasilnya 9, negatif 9. Negatif 9 kita buat di sini. Kemudian negatif 9 ini kita kalikan lagi ke sini, kita peroleh negatif 9X kuadrat dikurangi dengan 18X ditambah dengan 27. Kemudian ini kita kurangkan, negatif ini menjadi habis, ini menjadi positif, jadi positif 8X, ini menjadi negatif, ini 15, negatif 12. Jadi X sudah lebih kecil pangkatnya dari pembagi, maka ini merupakan sisa. Jadi inilah sisa. Jadi sekarang berarti X pangkat 5 tambah 2X pangkat 4 tambah X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 22X tambah 15 per X kuadrat tambah 2X kurang 3 sama dengan, kita tuliskan hasil ini, yaitu hasil yang ini kita tuliskan di sini X pangkat 3 tambah 4X kurang 9, baru kita tambahkan sisanya, tambah 8X kurang 12 per X kuadrat tambah 2X kurang 3. Jadi inilah hasil dari pembagian soal ini. Jadi jelas sudah bahwa fungsi rasional tidak sejati merupakan jumlahan dari fungsi polinomial dan fungsi rasional sejati. Jadi cukup sekian dulu pembahasan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nanti di video berikutnya kita akan melakukan proses untuk fungsi rasional sejati. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.